on, check it out. Ayah hiu, ayah hiu, ayah hiu. Ayo kabur, ayo kabur. Hiu, 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 hiu. Ayah hiu. Hey, halo semua, Ed Clipper lagi di sini, menemani momen ba'da maghrib kalian. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film yang kadang-kadang kelihatannya seru padahal mengerikan. Nambahin koleksi film tentang hiu, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film tentang kengerian sosok psikopat penghuni lautan. So buat yang penasaran, monggo tonton sampai habis. Jangan lupa like, hype, komen, makan siang yang teratur, istirahat yang cukup. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Cerita berawal dari kegiatan sekelompok penyelam handal di salah satu pulau di perairan Afrika yang biasa memandu para turis yang ingin melihat ikan hiu. Dan mumpung lagi gak ada jadwal, si Bangor Cat meminta rekannya untuk ikut nyelam bersamanya. Namun pria bernama Temba ini menolak karena sedang gak mood bertemu ikan hiu. Kemudian Cat mengancam akan menghibasnya pakai bool jika tidak mau menemaninya membuat video promosi usaha mereka. Women always win. Come here, Kate, and do the things. Temba yang sudah seperti ayah tirinya Cat gak bisa menolak jika dirayu seperti ini. Lalu suami Cat yang bernama Jeff meminta mereka segera bersiap selagi si hiu masih di bawah mereka. Okay. In order to really understand this one, Hampir saja si riweuh Cat jatuh dan dicaplok hiu yang sedang kelaparan. Ia yang heboh sendiri pun pamerin bekas luka serangan hiu yang dulu pernah ia alami. oh my god, look at that, look at that. Bring him in, Tommy, bring him in. Whoa, what? Whoa, you got it. Not getting in the water with him. Second shark coming in. Mereka merasa beruntung karena berhasil memancing kedatangan 2 ekor hiu. Lalu tibalah waktunya bagi mereka untuk melakukan syuting video bersama 2 ekor hiu sirip hitam. I'm gonna go down and check things out. Like trouble. Mereka sudah berada di posisi masing-masing, begitupun dengan Temba yang selama ini bertugas untuk melindungi Cat. Cat dan yang lain pun mencari kedua hiu di lokasi favoritnya para dogi laut. Aksi Cat terbilang sukses menaklukkan salah satu hiu yang membuatnya terlihat keren di kamera. Sementara hiu yang satunya lagi kini ngepoin Temba yang berada paling jauh dari kapal. Jeff dan Cat gercep menyelamatkan Temba yang baru saja dicaplok hiu. Mereka pun menunggu waktu yang tepat untuk membawa Temba kembali ke kapal. Cat dan Jeff kembali ke kapal setelah Temba benar-benar dimangsa hiu sampai habis. Siapa yang gak tidak shock? Apalagi Cat merasa bersalah terhadap sahabatnya itu. Setahun kemudian, Cat masih saja dibayangi rasa bersalah atas kematian Temba. Bahkan rasa bersalah itu mempengaruhi rumah tangganya yang kini sudah pisah magicom dengan Jeff. Cat langsung matiin radio saat mendengar berita adanya serangan hiu putih yang menewaskan seorang turis. Karena selain masih trauma, ia benci karena berita seperti ini bisa mempengaruhi usahanya sebagai pemandu wisata laut. Oh yes, there are sharks out. Kemudian kita beralih ke istrinya Temba bernama Zuki yang masih menjalani bisnis tur laut bersama Cat. Ia pun selalu menolak para turis yang ingin melihat hiu. Karena sejak kejadian setahun yang lalu, Cat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan hiu dan hanya melayani para turis yang ingin berkeliling saja. What's happening, Zuki? Cat iri dengan orang-orang yang punya kapal bagus plus dipenuhi para turis yang ingin melihat hiu. Sementara ia masih menggunakan kapal 2 tak yang sudah butut dan sedang terancam disita oleh pihak bank. Terlihat ia pun bingung harus nyari duit kemana untuk menutupi hutang ke Emok Finance sewaktu masih bersama Temba. Don't wanna know. You've got to talk to him at some point. What did he say? You know, he says it was
5-minute drive out to Seal Island, okay? I'm gonna have you wear this for your Ketika Cat sedang bekerja, tiba-tiba Jeff datang setelah beberapa bulan gak bertemu. Lanjut, ia pun maksa ikut sebelum mengatakan alasannya yang mendatangi Cat. Well, there's a right whale, because luckily for them. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hey, great tour by the way, huh? Kejadian di masa lalu membuat hubungan mereka jadi rumit, terutama soal prinsip dan keputusan Cat yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama Zuki. Tapi meskipun demikian, mereka tidak bisa membohongi diri akan rasa rindu setelah sekian lama tidak aduk songkol. Say it again? I love it. Well, whatever. Anyway. Don't worry, I missed you, man. I missed you. Forward! Away from the wall! Seperti biasa, kapal Cat masuk bengkel untuk servis karbu dan ganti oli. Selama itu pun Jeff masih anteng menemani Cat sambil ngomongin hutang Cat yang mengerikan. Kemudian Jeff membawa kabar baik akan adanya seorang konglomerat yang ingin berenang bersama hiu. Cat jelas menolak dong, bahkan ia memilih pergi daripada harus berhadapan dengan para hiu lagi. I heard about the bank. Sew your mouth shut! Rupanya Jeff sudah tahu dengan nasib kapal Cat yang akan disita bank. Lanjut, ia pun memujuk istri racingnya ini untuk memikirkan lagi tawaran darinya. You're making heaven around you, miserable. Sekembalinya ke dermaga, Cat dipusingkan oleh kru kapalnya yang minta kasbon. Bahkan pria bernama Tommy ini nagih duit gajinya yang masih belum Cat bayar. Keadaan ini membuat Cat puyeng, ditambah lagi Zuki yang meminta Cat untuk menerima tawaran dari Jeff. Because I said... Because you are still in hiding. Mamela. Now you go. Please. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Singkat cerita, Cat menerima tawaran Jeff dan akan menemui si orang kaya bernama Brad. Terlebih gak ada cara lain untuk mendapatkan duit untuk mempertahankan kapal yang dulu ia kredit bersama Temba. That is amazing. Si tajir Brad sangat kagum dengan kegiatan Cat yang dulunya biasa berinteraksi dengan segala macam jenis hiu. Ia pun sudah tidak sabar untuk berenang dengan hiu putih bersama anaknya. Hello! What you do is... Kali ini Brad terpesona oleh penampilan Cat yang rada-rada binal dan membuatnya nyeletuk bahwa Cat pantas menjadi istrinya yang ketiga. Bacotan Brad pun membuat anaknya yang bernama Luke merasa malu karena punya bapak yang hobi kawin. Something to drink, please. Woman after my own heart. Want to dive with great white sharks. Brad menyebutkan niatannya yang ingin berenang bersama hiu putih. Meskipun rada-rada gentar, Cat oke-oke saja asalkan Brad dan anaknya berada di dalam kandang besi. Tapi ketika Brad menolak, Cat jadi bingung karena si tua bangka seolah cari mati. Ditambah lagi saat ini para hiu putih sedang musim kawin dan tentunya pada agresif. Lalu tiba-tiba Jeff memberikan pesan bahwa di laut nanti Brad bebas melakukan apa saja. Dan hingga pada akhirnya Brad pura-pura setuju dengan aturan berenang di dalam kandang seperti permintaan Cat. First of all, it's not about courage. I'm more than happy to take you out and... Cheers! Champagne all round then. In front of a friend, you know. Okay, and... Jeff ngomongin sosok Cat yang katanya cukup terkenal di kalangan para turis asal Amrik. Ia pun berharap liburan Brad dan anaknya bisa menjadi promosi dan mengembalikan kesuksesan bisnis yang dulu mereka jalani. Sementara Cat jadi harap-harap cemas mengingat sudah setahun ini ia tidak pernah melakukan penyelaman lagi. You go. Thank you. Di keesokan harinya, Cat sedang prepare perlengkapan untuk perjalanan ke lokasi yang banyak hiu putihnya. Kemudian Zuki membekalinya jam tangan milik Temba sebagai jimat keberuntungan untuk misi berbahaya ini. Tapi karena ini perbuatan musyrik, Cat pura-pura nerima saja biar Bunda Zuki senang. Be safe out there. Morning. Kind of cozy. Brad kecewa karena kapal milik Cat butut dan terlihat kumuh. Bahkan Cat tidak akan membawa tabung oksigen karena tidak akan melakukan penyelaman di luar kandang.
Lalu Kate berkata jika keadaannya aman, ia akan memperbolehkan Brad dan anaknya berenang di luar kandang. Okay, cool. Hi. Nice to see you again. Hi, guys. Setelah cukup jauh OTW, mereka disambut kawanan lumba-lumba yang membuat klub mengeluarkan kameranya. Tak lama kemudian mereka pun tiba di lokasi tujuan yang menjadi tempat hiu putih berburu anjing laut. Tommy membuang kuah bangkai ikan untuk memancing para hiu. Lalu mereka tinggal menunggu sambil melihat kawanan anjing laut yang pada rebahan. Where are the sharks? Kate meminta Pak Pengusaha untuk bersabar karena mengundang hiu berbeda dengan mengundang bapak-bapak untuk tahlilan. Di waktu yang sama, Jeff menemani Luke yang katanya ingin menjadi fotografer satwa atau videografi hayati laut seperti Jeff. Thanks. Civic play. Oh, did I pay for this? Hey, I'll check them out. You. Funny thing about memories is, Jeff mencoba memperbaiki hubungan yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Karena sejak Kate ogah menyelam, keuangan rumah tangga mereka jadi sumber pertengkaran. Jadi ia harap dengan kedatangannya ini, Kate kembali menjadi penakluk hiu seperti dulu. where's your ring? Where's your ring? Coming! Hiu putih dengan panjang 3 meter akhirnya datang setelah mencium aroma dari umpan. Lalu tanpa berlama-lama, Kate mempersiapkan pengalaman mahal bagi Brad dan anaknya. Kate mendadak grogi padahal dulu ia sering berenang bersama hiu. Namun ia gak mungkin mengecewakan Brad yang masih ngotot ingin berenang di luar kandang. Kemudian Jeff berusaha menenangkan kegelisahan Kate dan memintanya untuk menikmati momen ini seperti kebiasaan mereka dulu. Step inside. Mind your head, don't get curious. Sekian lama vakum, Kate merasakan lagi sensasi bersnorkeling di habitat hiu. Vibes-nya memang nostalgia, tapi sudah terkontaminasi trauma Kate atas kejadian setahun yang lalu. Ketika Brad sudah di dalam kandang, Kate akan menggiring hiu mendekati pelanggannya. Ia pun mencari si hiu 3 meter di antara para dogi laut yang ternyata ingin ikut di videoin Jeff. Kate terpaksa kembali ke kapal karena si hiu putih sudah pergi. Brad pun kecewa karena bukannya bertemu hiu, ia malah dikerubuti anjing laut. Tapi tenang, Tommy punya cara jitu untuk memancing si hiu kembali mendekati kapal. Dimana kali ini ia akan menggunakan bebegik anjing laut betina agar dikejar anjing laut jantan hingga menarik perhatian si hiu. Get out your camera! You're gonna want to get this! Circle around the launch pad! I'm ready. Ease off to the whiskers, give it just a little bit. However long it takes! Cara Tommy terbukti ampuh mendatangkan hiu putih berbeda hingga mereka mendapat pertunjukan hiu jumping. Lalu tanpa rasa takut lagi, Kate mengajak semua orang untuk segera bersiap kembali berenang bersama si hiu. Let's go! Yeah, why wouldn't I be? Kali ini giliran Jeff yang ragu karena selain airnya rada-rada keruh, mereka tahu si hiu putih itu sedang kelaparan. Sebagai ciwi haredang biasa, Kate merasa senang atas rasa khawatir Jeff kepadanya. Dan dengan penuh semangat, ia meminta Jeff untuk jangan kelamaan dandan.
Luke heran kenapa nih orang tua begitu barbar saat membantunya mengganti baju. Dan ternyata Brad sudah tidak sabar ingin meniru Cat yang bisa menyentuh cungur hiu. No, it doesn't sound good. I don't want chance. Don't play that card. Luke marah akan kebiasaan Brad yang selalu kasar kepadanya. Jangan mentang-mentang anak dari istrinya yang ketiga, Brad bisa semena-mena kepadanya. Tapi daripada sadar, Brad malah mengancam akan menceraikan ibunya Luke yang penyakitan itu. Jeff meminta Brad agar jangan bawa-bawa drama Cina ke kapal temannya. Mending segera turun dan bersenang-senang bersama ikan pembunuh. Singkat cerita, Brad kembali masuk ke dalam kandang tanpa ditemani Luke. Cat pun bisa melihat keberadaan si hiu yang masih berada di sekitar mereka. Lalu ia langsung menggiring si hiu agar mendekati kandang. Aksi Cat benar-benar membuat Brad merasa iri, sementara ia yang di dalam kandang merasa kesal karena malah diacuhkan oleh si hiu. Untung saja Cat keburu datang hingga Brad selamat dari serangan si hiu. Kelakuan si tua bangka ini pun membuat Cat marah karena bisa membahayakan nyawa dan karir Cat. Okay, wait a minute. In the cage. What part of in the High five! five? You wanna kill yourself? Brad balik marah saat diperlakukan seperti bocil yang habis main hujan-hujanan. Terlebih apa yang ia lakukan sesuai yang dikatakan Jeff kepadanya. Kemudian Brad akan menunjukkan chat dari Jeff yang memperbolehkannya keluar dari dalam kandang. Hey! Yeah. But that was a great dive. Cat murka karena menganggap suaminya ini telah mempermainkan trauma Cat di masa lalu. Lalu di tengah kemarahannya ia akan kembali ke dermaga sekalipun membuat Brad kecewa. Mendengar rencana Cat, Jeff menyinggung hutang ke Emok Finance yang akan menyita kapal ini. Let's go see the sharks. Come on. Cat terpaksa akan melanjutkan perjalanan untuk mencari hiu putih lagi. Lalu Jeff mengingatkan Cat agar jangan sok jago kepadanya, apalagi menginjak-injak harga dirinya sebagai suami di hadapan tamu mereka. Let's go. He wants to see big ones. It's more like it. Throw him in the... Shark Alley. We can handle it. It's gonna be wet. Let's do it. No mercy. Smackman! Tommy! Setir kapal yang mendadak macet membuat Jeff menyuruh Tommy untuk memeriksanya. Lalu setelah dicek, ternyata kom leher kapal mengalami kerusakan di bagian hidrolik. Dan itu berarti mereka harus mengemudikan kapal dengan cara manual dan bakalan terasa berat. Panik dong. Apalagi mereka berada di perairan yang memiliki banyak batuan karang. Kemudian Brad gercep memberikan pelampung kepada Luke sebelum mereka kelelep. Hard starboard. We're gonna be. Starboard. Get really shallow! Good. Tanpa terasa langit yang tadinya cerah kini telah berubah menjadi mendung. Padahal mereka belum menemukan ikan hiu putih yang diinginkan Brad. Lalu tiba-tiba Brad meminta maaf karena merasa apa yang ia lakukan salah. Ia pun baru tahu bahwa Cat punya masa lalu yang mengerikan tentang hiu. Maybe more. We see. Hey, I'm sorry. Singkat cerita mereka berada di lokasi yang ada hiunya. Tapi anehnya kini giliran Brad yang mendadak ciut dan gak berani berenang bersama hiu. Kemudian Cat menantang Brad untuk segera prepare karena hiu kali ini 2 kali lebih gede dari yang sebelumnya. See how big it is. Okay. Let's go. Let's go. Come on. Brad katanya ingin segera menyelesaikan penyelaman ini dan cepat pulang untuk miara ikan hias saja di akuarium. Bahkan ia ingin menyelam di dalam kandang saja seperti peraturan Cat sebelumnya. Melihat bapaknya jadi ciut, Luke merasa puas, apalagi Cat terus menantang Brad untuk berenang di luar kandang.
Brad akhirnya masuk kandang seperti perintah nalurinya. Lalu seperti biasa Kate menggiring si hiu mendekati kandang. Mereka mulai merasakan arus yang kuat dari badai yang sudah mendatangi mereka. Kemudian Tommy berusaha menaikkan jangkar sebelum kapal terbalik ke bawah arus. Lalu ketika usahanya gagal, ia gercep menarik kandang yang ternyata malah macet juga. Kapal akhirnya terbalik sementara kandang kini menggantung di kedalaman. Momen liburan pun berubah menjadi misi penyelamatan. Ketika Luke masih terjebak di kapal, Kate dan Jeb baru berhasil mengeluarkan Brad dari dalam kandang. Sementara Tommy bergegas menyelamatkan diri ke bodi kapal yang masih mengambang. Zuki sedang menghubungi tim SAR setelah kehilangan kontak dengan kapal Kate. Ia pun meminta agar segera melakukan pencarian karena merasa Kate sedang digulung badai. Tommy memberitahu akan nasib Luke yang masih di dalam kapal. Tak lama kemudian Jeb dan Brad datang, disusul sang hiu putih yang sedang kelaparan. Lanjut mereka pun menuju kapal yang kini menjadi satu-satunya daratan yang mereka miliki. Ketika Brad menanyakan anaknya, Kate langsung tarik nafas dan lanjut mencari Luke dengan hanya bermodalkan senter. Sementara Jeff akan mencari sesuatu untuk mengamankan Tommy yang terluka. Kate baru tahu ternyata si hiu masih berada di sekitar kapal. Namun ia lebih peduli kepada Luke yang tidak memakai perlengkapan menyelam. Tommy! Tommy, I got you! Setelah gagal menemukan Luke, Kate terpaksa kembali ke permukaan. Di saat itu pula Brad melihat kemunculan sang hiu di dekatnya. Dan ternyata itu karena luka dari tubuh Tommy yang masih mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba Kate melihat sebuah cahaya dari sekoci kapal yang ia butuhkan. Brad akhirnya menemukan keberadaan Luke yang ternyata masih dalam keadaan hidup. Lalu dengan mengabaikan rasa takut, ia akan membawa anaknya ke dekat kapal. Brad tidak sadar kedatangannya ini membuat si hiu gagal memangsa Luke. Lalu ketika Jeff akan membantu Brad, si hiu putar haluan untuk melahap Tommy yang masih terluka di kakinya. I just need him up. Brad yang sudah kelelahan menjadi incaran hiu kedua yang belum makan. Tapi berkat keberanian Brad tadi, Luke kini sudah sampai di bodi kapal. Brad akhirnya tewas seperti yang diharapkan Luke siang tadi. Di saat itu pula Jeb baru sadar ternyata Tommy sudah tewas dalam kondisi setengah porsi. Luke baru tahu ternyata ayahnya sudah menghilang entah kemana. Sementara Kate yang baru tiba di lokasi sekoci bisa melihat salah satu hiu yang sedang mengintainya. Sekoci akhirnya terbuka dan akan menjadi perahu penyelamat bagi para penumpang kapal yang kini tinggal 3 orang. Kemudian Kate memanggil Jeff dan Luke agar segera naik ke sekoci.
wanna sleep. Berkat panggilan Zuki, tim SAR akhirnya datang meskipun terbilang agak telat. Tapi setidaknya mereka bisa kembali pulang tanpa harus ngaboseh pakai cap 5 jari ke dermaga. Secara keseluruhan, film dengan durasi hampir 2 jam ini sebenarnya kebanyakan drama. Mulai dari kisah cinta Kate yang ruwet, dan drama Bang Emok yang membuat rating film ini tidak istimewa. Tapi nilai plusnya film Dark Tide bisa menampilkan sosok hiu yang terlihat nyata dengan aksi yang masih diterima akal sehat. So, jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So fight